Baik, selamat siang Mbak Sinta dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai Assessment Center yang telah kita pelajari selama 1 semester ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Olga Ganesha Logika dengan NPM 6020210005. Adapun 3 topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada pengertian dan kegunaan Assessment Center, lalu mengapa calon sarjana psikologi itu perlu menguasai dasar-dasar Assessment Center, dan berbagai pengukuran dalam Assessment Center seperti psikometri atau tes psikologi, berbagai simulasi, observasi, dan wawancara. Nah, untuk sebelumnya itu kita harus cari tahu dulu apa sih pengertian dari Assessment Center itu. Nah, Assessment Center ini merupakan metode untuk menggali kompetensi perilaku sehingga dapat ditemukan area kekuatan maupun kompetensi yang perlu dikembangkan oleh individu melalui sejumlah simulasi. Simulasi-simulasi yang diberikan ini bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya saat ini maupun di saat yang akan datang. Lalu, metode Assessment Center ini juga suatu metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa datang dengan kriteria kesuksesan dalam jabatan tersebut. Selanjutnya itu ada juga kegunaan dari metode Assessment Center ini, yaitu bagi organisasi untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki pegawai terhadap kompetensi yang dipersyaratkan suatu jabatan, lalu menjadi salah satu pertimbangan dalam menempatkan pegawai dalam suatu jabatan sehingga bisa menjalankan tugasnya itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Lalu, mengapa sih calon sarjana psikologi itu perlu menguasai dasar-dasar dari Assessment Center ini? Nah, mengapa psikolog itu perlu asesmen? Asesmen psikologi ini mengukur potensi, karakter maupun kompetensi peran seseorang, tidak mengukur kompetensi teknis atau bidang pekerjaan tertentu, sehingga perlu dilakukan penilaian tersendiri jika tuntutan pekerjaannya ini memerlukan skill tertentu dari seseorang. Adapun psikolog ini perlu belajar asesmen, yaitu pertama sebagai proses awal atau proses promosi, atau untuk berbagai keperluan internal, seperti memilih karyawan untuk tugas belajar, seleksi untuk mengikuti pelatihan sampai dengan pemilihan karyawan yang terbaik, dan biasanya ini psikotes menjadi tahapan yang wajib di perusahaan, di mana psikotes ini sebenarnya salah satu bagian dari asesmen psikologi yang semestinya itu menjadi istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian proses lengkap yang meliputi psikotes, observasi, dan wawancara dalam memotret potensi seseorang secara utuh. Lalu yang kedua itu ada hasil asesmen psikologi ini bisa memberikan informasi objektif tentang kemampuan individu. Tidak jarang hasil dari asesmen psikologi menjadi penentu atau memberikan bobot kontribusi yang cukup besar untuk mengambil keputusan tentang seseorang di perusahaan. Lalu yang ketiga itu bisa menjadi dasar sebelum mengikuti sertifikasi Assessment Center dan sebagai nilai tambah jika ingin mengikuti kompetensi dengan calon sarjana di bidang lainnya yang ingin berkecimpung di bidang human capital. Nah, selanjutnya ini akan kita bahas berbagai pengukuran dalam Assessment Center. Nah, yang pertama ini ada alat ukur psikometri atau tes psikologi, di mana tes ini diterapkan untuk alat ukur potensi kognitif karyawan yang dirangkai menurut metode konstruksi tes yang dijalani sesuai dengan statistik. Selain itu diterapkan juga uji reliabilitas dan validasi, serta mempunyai tata cara penilaiannya itu yang baku. Secara garis besar, tes ini bertujuan guna menilai 3 domain kognitif. Yang pertama itu area penalaran abstraksi, area penalaran verbal, dan area penalaran akta. Lalu ada simulasi atau exercise, di mana metode ini adalah cara menilai kompetensi karyawan yang berperan penting dalam pelaksanaan metode Assessment Center. Beragam perilaku karyawan dapat diobservasi dengan simulasi ini, yang selanjutnya itu dilakukan pencatatan dan dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai dengan model kompetensi sesuai dengan kriterianya yang standar. Lalu ada juga wawancara, di mana dalam metode Assessment Center berbeda dengan wawancara konvensional karena lebih terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensinya.
Dengan cara ini akan diperoleh gambaran yang lebih detail mengenai tindakan dan sikap karyawan dalam menghadapi rasa jenuhnya. Lalu ada observasi, di mana sebagai salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti, dan dapat mengetahui keunikan dan kekhasan asesi pada setiap kejadian atau kasus. Nah, apa saja sih yang diobservasinya itu? Adapun yang diobservasinya itu ada ekspresinya saat berbicara atau saat diwawancara atau saat melakukan observasinya, terus ada intonasi, gaya dia berbicara, terus gaya dia berpakaiannya juga. Nah, dia masih banyak gini. Nah, lalu apa aja sih yang dia mati saat melakukan observasi itu? Nah, yang pertama itu ada keterampilan interpersonal yang termasuk di dalamnya itu ada kemampuan berempati, terus kemampuan berkomunikasi dalam bentuk verbal atau non-verbal, dan mengambil keputusan sepihak untuk mengalokasikan pekerjaan pada orang lain dalam kelompok, dan menunjukkan belum menguasai masalah dengan terus-menerus membuka dokumen. Lalu ada juga membuang-buang waktu kelompok karena salah menafsirkan informasi atau salah memahami apa yang sedang dikatakan oleh seseorang. Oke, berikut dari hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan materi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat siang.